Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih banyak channel yang sudah berhasil dimonetisasi, tetapi mereka mengabaikan channelnya, tidak lagi mau upload video? Mereka menyerah. Padahal kalau kita melihat ke belakang, perjuangan kita di saat mengejar syarat monetisasi itu sangat-sangat sulit. Tetapi kenapa setelah dimonetisasi justru kita tidak lagi mau upload video? Inilah penyebab utama yang mungkin mengakibatkan kita itu gagal, tidak bisa lagi menghasilkan uang. Pertama nih, di saat kita membuat channel YouTube, karena kita hanya tergiur bahwa gaji YouTube itu bisa mencapai puluhan juta, bisa mencapai ratusan juta. Coba sahabat semua sering melihat di beranda YouTube. Gaji 45 juta hanya membuat video seperti ini. Gaji 80 juta bisa hanya membuat video seperti itu. Apakah itu nyata? Banyak yang membuat konten seperti itu karena mungkin mereka ingin mendapatkan penonton. Tapi isinya itu hoak belaka. Yang jelas kalau sahabat semua tahu, mungkin kalau yang bisa mendapatkan gaji 45 juta, kita bisa melihat dari viewer per videonya. Kalau viewer per videonya bisa mencapai ratusan ribu viewer sekali upload, itu percaya. Nah, bahkan saya pernah menanyakan sama seseorang yang mungkin penontonnya 100 ribu setiap upload, itu lebih ya. Nah, contoh Dede Inon, itu penontonnya mungkin bisa mencapai ratusan ribu setiap upload. Berapa mungkin gajinya? Itu bisa mencapai 60 atau 70 juta per bulan. Ya, itu yang penontonnya 100 ribu sekali upload itu. Sedangkan Dede Inon kan sekali upload mungkin setiap hari upload ya. Kalau di setiap video-videonya 200 ribu, 300 ribu, itu mungkin bisa lebih ya, mendapatkan 60 juta. Nah, sedangkan kita-kita yang masih pemula, apa mungkin kita bisa mendapatkan gaji yang sebesar itu? Bisa mungkin terjadi, bisa juga tidak terjadi. Kenapa? Karena kita sadar masih pemula, pengikut kita belum banyak, dan isi konten kita itu mungkin kontennya belum meluas ya. Nah, kalau mungkin Dede Inon kan sudah jutaan subscriber, sedangkan kita kalau melihat ke situ sudah pasti ya, di saat kita berjuang mengejar syarat monetisasi, tapi setelah dimonetisasi kita melihat pendapatan videonya, kok saya upload video penontonnya sudah mencapai 2.500 penonton nih, coba saya cek pendapatannya berapa. Nah, kalau kita tahu ternyata dari 2.500 hanya mendapatkan 0,52 dolar. Ini alami ya, dan ini betul-betul real, tanpa settingan ya. 2.500 penonton itu hanya mendapatkan 0,52 dolar. Kalau dirupiahkan berapa? Nah, ini ya. Ini 2.600 penonton dan ini pendapatannya 0,52 dolar. Kenapa? Kalau kita rupiahkan mungkin hanya mencapai 7.000 rupiah ya. Karena yang menyebabkan pendapatan di video ini kecil, kontennya tidak membahas tentang keuangan, dan konten ini tidak banyak muncul iklan-iklan yang mahal yang mengakibatkan pendapatannya kecil ya. Dari 2.500 hanya mendapatkan 0,52. Nah, maka dari itu sampai saat ini banyak channel-channel yang sudah berhasil dimonetisasi merasa kaget. Mungkin kok ternyata untuk bisa mendapatkan gaji YouTube itu memang butuh perjuangan yang sangat-sangat sulit. Apalagi kalau konten kita hanya konten yang mungkin asal-asalan kita upload, asal punya video kita upload, tanpa memperhatikan minat penonton di channel kita. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Kalau kita mau berjuang menjadi seorang YouTuber pemula yang ingin bisa menghasilkan uang setiap bulannya, sudah pasti kita harus betul-betul konsisten, dan yang pasti perbaiki konten kitanya. Konten kita yang akan membuat pendapatan kita besar ya. Kalau kita hanya fokus melihat angka, wah kenapa sih
Di saat channel saya belum dimonetisasi, penonton di channel saya bisa mencapai ribuan, bisa mencapai 2000 ke atas. Tetapi kenapa setelah dimonetisasi penontonnya justru malah turun drastis? Nah, itu sering terjadi pada channel-channel yang sudah dimonetisasi. Kenapa? Kita tahu kalau channel yang sudah dimonetisasi, peninjauan video kita itu kan bukan hanya pihak YouTube, pihak pengiklan pun akan meninjau. Dan kalau konten kita memang betul-betul menarik dan betul-betul berguna, pihak YouTube dan pihak Google akan bersatu untuk terus merekomendasikan video kita dan menyebarluaskan ke lebih banyak lagi penonton. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa video kita setelah muncul iklan itu rata-rata sepi penonton. Nah, memang butuh perjuangan ya, yang namanya menjadi seorang konten kreator. Kalau memang kita ingin bisa menghasilkan uang, ya pastinya kita harus mengingat diri kita sendiri ya. Kalau memang rezeki dan takdir itu sudah ada yang ngatur, siapa tahu konten yang kita buat itu saat ini sedang sepi, tapi kedepannya nanti konten-konten kita itu bisa naik penonton karena konten kita kebetulan lagi banyak dicari atau lagi banyak dibutuhkan. Saat ini sepi, kedepannya bisa rame. Nah, kalau kita menyerah begitu saja sangat-sangat disayangkan. Ini yang Abah perhatikan saat ini. Kok channel-channel yang sudah dimonetisasi kenapa malah justru mengabaikan channelnya? Sayang kan? Kita kalau melihat perjuangan kita ngejar slot monetisasi, betapa sulitnya, dan yang mengakibatkan kita gagal menjadi seorang YouTuber pemula yang tidak bisa menghasilkan uang karena kita di saat membuat channel tidak pernah memperhatikan ide konten yang mungkin konten tersebut akan bisa manjang. Kebanyakan kita hanya fokus membuat channel, tidak memperhatikan kontennya. Konten yang mau kita upload itu tentang apa? Kalau konten yang memang kita upload itu sesuai dengan kemampuan kita, itu bisa jadi ya, kita tidak akan kehabisan ide konten. Tapi kalau memang kita memaksakan, di saat channel kita belum dimonetisasi, kita upload video original, kita upload video seperti ini sendiri ya, walaupun kita ke hutan atau kemana, tapi justru setelah dimonetisasi kita kehabisan ide konten yang mengakibatkan kita justru tinggal comot video orang lain, kita upload. Memang saat itu dolar masih hijau, tapi di saat pemilik video tersebut mendeteksi, oh video saya kok ada di sini, dan ternyata mereka mengklaim videonya diambil oleh kita, nah disitulah channel kita akan celaka ya. Bisa jadi akhirnya channel kita dihentikan monetisasinya. Bahkan banyak pula yang mungkin hanya ingin mendapatkan dolar banyak, kita tergiur main-main yang nakal ya, yang mengakibatkan kita sudah mendapatkan gaji gede tapi justru channel kita dihentikan ya. Itu sangat disayangkan kalau menurut Abah. Untuk sahabat-sahabat semua yang channelnya saat ini sedang berjuang mencapai syarat 10 dolar atau 100 dolar, tetap semangat, tetap optimis. Kita jangan sampai tergiur yang negatif-negatif ya, tetaplah positif dan kita yakin kalau memang rezeki kita belum ada. Kalau memang rezeki kita sudah ada, itu pasti ya akan mudah tercapai. Itu yang Abah pesan buat sahabat-sahabat semua. Jangan sampai gagal kita menjadi seorang YouTuber pemula yang mungkin mengakibatkan kita meninggalkan channel kita. Semoga sharing dari Abah bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Mohon maaf ya kalau Abah mungkin sedikit belepotan di saat Abah ngomong. Maklum di luar lagi hujan, jadi Abah kadang keras kadang kecil ya, takut kedengaran hujan. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat dan tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.